Selamat malam Romo. Saya Lilis dari Perumna 1. Saya mau tanya ini aja Romo. Tadi yang masalah surga tadi ya, bahwa surga itu suci, tidak ada secuil pun dosa meskipun cuma sedikit. Nah, yang saya mau tanyakan ini di ayat Wahyu, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, mereka itu siapa Romo? Apakah saya juga termasuk atau gimana? Begitu Romo, mungkin pertanyaan saya. Baik, ini ya yang saya kutip ini ya Bu ya. Ya, Ya Ibu Lilis ya. Mereka ini siapa? Mereka yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan adalah 2. Pengikut Yesus Kristus yang setia. Nah itu. Jadi 2 dalam arti pengikut Yesus tetapi yang setia. Kalau hanya pengikut Yesus tidak tertulis namanya. Karena orang bisa menjadi pengikut Yesus tapi tidak setia. Jadi jaminan untuk hidup kekal itu ikut Yesus jelas, tetapi setia. Maka ada kata setia, supaya nanti ku anugerahkan mahkota kehidupan. Jadi mereka di sini adalah kelompok orang yang dalam 2 hal tadi itu, pengikut Yesus Kristus yang setia. Kalau hanya pengikut Yesus tapi berkhianat ya tidak tertulis namanya. Ini istilah ya Ibu ya, ini istilah. Jadi namanya tertulis bukan harafiah betul-betul ada tulisan di surga pakai print out gitu, enggak ya. Ini istilah untuk menyebut bahwa setiap pengikut Yesus yang setia itu berarti akan ada dalam kerajaan surga. Kita kadang-kadang penuh dengan istilah, jadi tidak bisa dipahami harafiah berarti nanti ada beneran Romo itu nanti. Wah, di printnya berapa panjang itu kalau itu orang seluruh dunia. Tidak harafiah, tapi ini satu gambaran. Semoga menjadi jelas. Berikutnya silakan. Selamat malam Romo. Saya dari Gria Pesona Asri mau bertanya. Tadi kan ada penghakiman yang pribadi sama yang masuk neraka dan masuk surga. Saya mau bertanya, yang udah meninggal itu kan berarti kita doakan. Ibarat kata contohnya ayah saya meninggal, saya mendoakan dengan kebejatannya, apakah dia masuk surga? Apakah dia tetap masuk neraka? Percuma dong kita doakan kalau tetap masuk neraka. Baik, Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi Ibu khawatir kalau ternyata yang kita doakan di neraka, doa-doa kita rugi dong ya Bu ya. Tidak, doa tidak pernah rugi. Gambarannya begini, kita berharap orang itu masuk surga meskipun melalui penyucian. Tapi ternyata apes-apesnya saking jahatnya, bapakku ini jahat banget, tukang judi misalnya, tidak pernah hidup benar, kok ternyata masuk neraka. Jangan khawatir, doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Bahasa Jepangnya gampangnya, meskipun yang kita doakan ternyata sudah tidak bisa didoakan karena di neraka, ini bahasa gampangnya, Tuhan memindahkan doa itu untuk saudara kita yang lain. Bapak kau meninggal, ternyata bapakku ini masuk surga, masuk neraka. Ya sudah, doanya dipindahkan untuk ibu, sehingga ibu kita ini kita doakan. Jadi tidak pernah doa ini sia-sia. Karena bahasa gampangnya, kalaupun yang kita tuju ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi, dipindahkan channelnya gitu loh. Jadi arahnya dipindahkan sama Tuhan. Kalaupun ternyata sudah masuk surga semua, balik pada kita. Karena gantian konsepnya. Mereka yang sudah mulia di surga, gantian doanya mengalir pada kita. Jadi begini, misalnya bapakku ini orang didoakan, ternyata bapakku sudah di surga, sia-sia dong Romo, sudah di surga kita doakan. Tidak, itu kembali kepada kita karena gantian. Justru mereka yang di surga itulah yang mendoakan kepada kita. Buktinya balik kepada kita bagaimana? Kadang-kadang muncul dalam bentuk berkat-berkat tak terduga. Pernah ngalami enggak? Anda enggak minta, Anda mikir pun tidak, tiba-tiba dapat anugerah. Apa sajalah, berkat-berkat tak terduga. Itulah doa-doa mereka yang sudah mulia dalam kerajaan surga. Jadi tenang Bu, kalaupun kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal, tidak pernah ada ruginya. Kalaupun mereka ternyata sudah masuk surga, balik maning ke kita. Bahasa gampangnya itu gitu, balik maning.
balik lagi. Wujudnya macam-macam, berkat-berkat tak terduga itu ya kita nggak pernah ngarepin, kita nggak pernah mendoakan, kita nggak pernah minta, tetapi ujuk-ujuk ada. Nah itulah hasil berkat doa-doa mereka itu. Kira-kira gitu bahasa gampangnya. Jadi jangan khawatir untuk tetap selalu mendoakan mereka yang telah meninggal, karena hanya gantian. Begitu doanya kita selesai, mereka mendoakan kita ganti, muter lagi, gitu, kira-kira gitu. Sebelah sini silahkan. Romo, terima kasih. Saya Elizabeth dari Resinda 1. Saya ingin bertanya meneruskan Ibu yang tadi. Kalau doa-doa itu kita lambungkan setiap malam gitu. Kita kan suka berdoa pagi jam 3 gitu. Setiap malam saya selalu mendoakan ibu yang sudah meninggal, saudara ataupun sahabat ataupun seluruh umat. Itu apakah bisa sampai, atau kalau kan pastor tadi bilang dengan melalui misa, dengan melalui doa-doa setiap minggu, kalau kita setiap hari melambungkan gitu bermanfaat sekali. Ya, bermanfaat Bu. Ya, jadi jangan khawatir, semua doa bermanfaat. Hanya tadi saya mengatakan yang paling tinggi nilainya, paling mempercepat mereka adalah misa, Ekaristi Kudus, karena Ekaristi Kudus adalah kurban salib. Kalau doa pribadi ya berguna, tapi pakai bahasa gambaran. Kalau doa sendiri itu poinnya ya 1, kalau rosario bersama poinnya 5, kalau misa poinnya 1 miliar. Saya pakai bahasa gambaran tidak begitu, tapi ini untuk memudahkan. Kalau doa sendiri poinnya 1, doa bersama rosario poinnya 5, doa dengan lingkungan poinnya 20, kalau misa 1 miliar. Jadi maksud saya, yang mau saya katakan, kekuatan misa itu paling tinggi nilainya untuk mempercepat mereka sampai pada kemuliaan surgawi. Tapi jangan khawatir, doa sendiri pun pasti bermanfaat. Doa sendiri kan meskipun poinnya 1, kalau setiap hari kan ada istilah Bu, sedikit-sedikit lama-lama defisit, menjadi bukit kan gitu, lama-lama menjadi banyak, sama gitu. Hanya jangan pernah lupa 2 November. Jadi sekaligus saya ajarkan yang praktis, jangan pernah lupa dalam setahun untuk orang yang meninggal wajib 2 kali, jangan lupa 2 kali yang wajib ya, untuk membuat misa bagi mereka. Wajib ini 2 kali, 2 November pada hari arwah, lalu yang kedua pada hari meninggalnya atau anniversary atau yang berdekatan. Contoh meninggal 10 Oktober, oh ternyata minggunya 12 Oktober, ya sudah hari Minggu intensi di gereja untuk mendoakan mereka telah meninggal. 2 kali dalam setahun, ini bagus sekali dalam tradisi gereja. Pertama 2 November hari arwah, yang kedua hari meninggalnya atau yang berdekatan dengan hari meninggalnya. Kalau jatuhnya hari Minggu nggak pas, deket-deket nggak apa-apa, nggak persis harus pas. 10 Oktober hari Minggunya 12 Oktober, ya sudah hari Minggu minta pastor mendoakan namanya ini supaya masuk dalam kemuliaan surga. Hanya 2 kali sebenarnya dalam setahun, tidak berat. Laksanakan supaya mereka cepat segera bertemu dengan Sang Kristus, lalu mendoakan kepada kita juga. Masih ada waktu? Baik. Masih? Kalau masih, mari lanjut. Kalau sudah habis, pertanyaan, ya sudah. ada pertanyaan lagi, Pastor. Baik, silakan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Kita lanjut. Selamat malam. Yang mau saya tanyakan, apakah orang nanti kalau sudah mati memorinya terhapus? Maksud saya memori kehidupan di dunia itu terhapus. Kemudian yang kedua, untuk purgatori itu, Romo, apakah semua orang Katolik itu pasti masuk purgatori? Terus apakah yang sudah masuk purgatori sudah pasti masuk surga, meskipun yang di dunia tidak mendoakan? Terima kasih. Baik, saya jawab dari yang ketiga. Yang masuk purgatori pasti masuk surga. Karena sebenarnya pikirannya harus dibetulkan.
Mereka yang masuk surga ada yang langsung, ada yang melalui purgatori. Berarti kan kalau masuk surga itu ada dua macam, ada yang langsung namanya orang suci, yang kedua melalui purgatori. Artinya kalau dibalik kesimpulannya, yang masuk purgatori sudah pasti masuk surga, meskipun yang di dunia tidak mendoakannya. Tetapi jangan pernah lupa, Gereja Katolik selalu mendoakan mereka yang telah meninggal setiap hari dalam perayaan Ekaristi, dalam semua paroki, dalam semua kapel, dalam semua gereja, dalam setiap jam, seluruh dunia. Karena ada orang yang tidak punya keluarga, contohnya siapa yang mendoakan? Gereja Katolik. Dalam doa syukur agung selalu ada doanya ya, untuk mereka yang telah meninggal dunia. Nah itu. Jadi nanti kalau didengarkan dalam doa syukur agung, selalu ada doa-doa untuk mereka itu. Kasihan contohnya hidup sebatang kara, nggak punya anak, nggak punya apa, mati. Siapa mendoakan? Gereja Katolik. Jadi pasti Bu, meskipun tidak ada yang mendoakan, hanya kalau kita doakan tadi kembali ke depan, mempercepat kerinduan mereka terpenuhi. Itu kan bagus sekali. Jadi begitu ya jawabannya. Lalu yang pertama, memori. Ini bisa dijawab dengan kebangkitan Kristus. Intinya begini, apapun yang terkait dengan nanti hari kiamat dapat disimpulkan dari peristiwa kebangkitan Kristus. Karena ceritanya kita akan sama. Yesus Kristus setelah bangkit masih ingat enggak dengan Petrus? Masih. Yesus Kristus setelah bangkit masih ingat enggak dengan orang-orang yang ditinggalkan pada saat itu? Masih. Artinya pada saat kebangkitan, memori tidak hilang. Yesus masih ingat dengan itu siapa Maria Magdalena setelah bangkit kan? Masih ingat dengan Petrus yang ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu ya. Dan dengan rasul-rasul yang lain. Berarti pertanyaan ibu ini memang ayatnya tidak ada dalam Alkitab, tetapi bisa disimpulkan dari cerita mengenai kebangkitan Yesus. Jadi begitu bangkit, nanti memori kita tidak hilang. Kita masih kenal, ini bapakku, ini mamaku, ini pastorku dulu yang baptis aku. Nah gitu ya. Masih ingat nanti kita. Hanya dalam kemuliaan, tubuh kemuliaan. Catatan penting, jangan pernah dibayangkan hubungan kita sekarang ini sama seperti ini nanti pada akhir zaman. Berbeda sekali. Karena cinta kasih tidak lagi terbagi-bagi. Maksudnya begini, kalau sekarang kita ini kan cinta kasih terbagi-bagi. Cinta kepada anak dan istri lebih gede dong dengan tetangga, kan gitu kan. Tapi nanti hubungan dengan semua orang sama-sama hubungan kasih, tidak lagi dibeda-bedakan. Ini lebih dekat, ini lebih jauh, ini lebih kucintai, ini tidak kucintai, ini ku benci, ini tidak, dan sebagainya. Semua orang mencintai dengan cara yang sama, seperti Allah mencintai semua orang dengan cara yang sama. Jadi hubungannya akan berbeda sekali nanti ya. Jadi di surga tidak ada lagi orang yang menggosip-gosipkan satu dengan yang lain. Hubungannya sama. Hubungannya sama. Suami istri tidak lagi eksklusif, keluarga tidak lagi eksklusif, karena semua orang persis seperti Allah yang mencintai semua orang dengan cara yang persis sama. Ini harus saya katakan supaya Anda jangan membayangkan nanti persis sama. Ada yang sama betul, tapi perbedaannya juga ada. Gitu. Terima kasih. Baik,